Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti sebelum-sebelumnya ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Sesekali sama Bro Ogan ya, Bro Ayung. Oke. Dan kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih terlebih dahulu ke kawan-kawan semuanya atas support, atas dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rim atas kesempatannya. Ternyata kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita di ngobor, ada Mas Biru, ada diriku. Seperti biasa kita akan nge-share cerita-cerita horor ya Bi ya. Betul. Oke, langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita ya. Kemarin lupa Bro Ayung, kita Apa kan itu? habis di sawah. Oke. Itu iya. kan posting ini ya, apa di community gitu kan. Betul. Itu salah, tadinya rencananya mau di ngobor, tapi naruhnya di lapak horor. Tapi nggak apa-apa. Wis. Ya wis biasa Nah, udah kenal juga agak terkenal gitu kan. juga di ngapa horor wis. Ya. Gimana, ada cerita Baiklah, apa? ini ada cerita dari seorang nenek, dari seorang nenek entah kebenaran. Neneknya siapa maksudnya? Neneknya tetangga. Oh, neneknya tetangga. Neneknya tetangga. Nenek bersama gitu. Nenek, iya kalau tetangga itu orang lama kan kadang-kadang kayak gitu ya Bi ya. Ketika orang tua-tua udah mulai meritili, mulai habis, tinggal satu-satunya yang tua itu jadi nenek bersama gitu Iya. loh. Jadi kita nganggap mereka orang tua untuk secara anggapan, tapi buat ngasih nanti. Banyakannya seperti itu. Iya, buat ngasih kamu duluan. Iya. Nah ini cerita dari orang tua, cerita kuna makuna. Tersebutlah cerita. Jadi kalau ketemunya dia itu masih muda dulu, masih muda lah. Tapi mudanya orang dulu, usia mungkin 20 tahun ya kan. Katanya 20 di usia cerita itu di 20-an tahun, itu aja anaknya udah banyak. Tapi Anaknya 14 gitu, usia 20 tahun, ya nggak mungkin lah. 37 kayak Mama Uganda. Iya. Nah itu ada peristiwa dulu mau menceritakan seorang nenek lagi. Nenek nyeritain seorang nenek. Saat si nenek tersebut di usia 20 tahun menceritakan seorang nenek di zaman itu. Di zaman itu mungkin masih kolonial atau peralihan mau ke Jepang atau apa. Dan si nenek itu punya nenek lagi. Punya nenek lagi masih hidup. Panjang. Jadi di saat teman-teman kan jadi dapat penggambarannya, wah nggak ada listrik jam itu ya. Masih ada sirine bunyi dan lain-lain begitu ya. Tersebutlah waktu itu angel wong mati wong urip, katanya orang hidup itu menjalani hidup harusnya dengan baik. Masalah punya wawasan bahasa Indonesianya ya, pengetahuan ilmu yang bisa kayak wong mulang, ustad atau enggak itu nomor 2. Wong kita wong cilik ya belajar dari apa yang kita dengar dari orang tua sendiri atau ustad kampung lah seperti itu. Wong ngaji aja nggak ngerti mahroj, yang penting apalan ngaji itu namanya alif, alhamdulillah seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari, kita amalkan, jadinya matinya ya apik, insya Allah matinya bagus, ninggalnya. Ini dia menceritakan, tapi ini samarannya, walaupun udah kuna jebot tapi disebut Nini Sarni wis lah ya. Nini Sarni zaman itu tetangga sebenarnya tetangga dekat karena rumahnya memang jauh, tapi itu yang paling dekat bahasanya. Betul. Banyak kebun. Banyaknya kebun di singarane pan mati katanya, Pak mau meninggal. Dia ngomongnya mati karena memang di situ meninggalnya angel. Ada kecenderungan seperti biasa itu. Ngomong mati itu apalagi bahasa Tegal gitu ya. Mati. Itu biasa gitu. Modar. Sing mati siapa gitu kan. Mati siapa? Bener. Sing mati siapa? Giliran nama hilang. Seperti Selalu itu. begitu. Untung tadi sore pas main ke sana lagi nggak ada pengumuman. Paginya ada. Paginya. Lagi-lagi begitu. Biasanya tol nggak ada yang keras suaranya. Giliran nama itu selalu. Gitu. Dan ini kayaknya terjadi di mana-mana. Di mana-mana. Jadi menceritakan seorang nenek Nini Sarni itu mau meninggal, ya Allah susah kayak apa. Satu kampung itu orang bisa dihitung jumlahnya berapa. Ya banyak pada waktu itu. Tapi ya kebun-kebun semuanya kayak gini, alas gung liwang lah. Rumahnya gubuk kabeh. Bang, kalau sekarang ya saya padahal udah tua, udah pernah ngelihat kuntilanak, pocong dari yang putih, yang pirang-pirang itu udah saya pernah ngelihat semua. Yang sengaja karena mau nangkep ikut sama mbah, dia mbah ngomongin mbah lagi ya. Terus
ketangkep boh. Ya enggak wong bangsa alus nangkepe primen katanya. Tapi itu saya udah pernah lihat semua yang seperti itu. Tapi di tahun itu kan di seremnya kayak apa itu berpadu sama suara-suara kayak sing tentara-tentara itu lebih yang nggak boleh keluar, nggak boleh macam-macam diatur semua, nggak bebas. Sekarang tahu orang apa-apa enak. Kalau sekarang aja ada bocah cerita ketemu sama sosok kuntilanak apa, saya dengernya ikut serem. Padahal saya pernah ngalami yang lebih jauh dari serem itu. Nah, tak ceritani tak ceritani ini, kamu pasti bisa bayangin seremnya kayak apa. Rumahnya gubuk, nggak ada sedulure, nggak ada familinya nggak ada, bahkan anak yang jumlahnya itu hampir sama kayak anak saya, pitung linding katanya, tujuh anak ya, 7 anak itu nggak ada satupun yang ada di rumah tersebut mati ketika sakaratul maut. Mati atau masih hidup? Masih sakaratul maut Oh enggak, anaknya oh masih hidup, cuman masih hidup tapi nggak tahu kemana gitu kan, simpang siur lah waktu itu keruan sing arane Solah mau meninggal itu bener-bener kelabakan, kesusahan. Saya waktu itu lah antara mau nonton sama ngurusi bocah, dan ada orang tua bilang aja merak-merak kok anaknya melu ke gawang, anaknya ke bawah. Saya aja masih melentis, masih hamil juga waktu itu, kata ini Dayuna wis lah ya yang ngomong seperti yang cerita. Akhirnya orang namanya peduli, tak anggap juga orang tua, tetap aja saya nengokin ke sana. Lagi molak-malik kan kayak gini, molak-malik. Nggak bisa ngomong Allah, nggak bisa syahadat. Tapi yang aneh, kalau ada kiai tua, ustadz dulu itu nggak ada kiai di situ. Ustadz lah, orang tua yang pernah ngajarin ngaji di situ. Nih Sarni nyebut, yang orang bisa nyebut, gitu. Yang orang bisa nyebut syahadat nih, yang orang bisa. Orang dituntun juga nggak bisa, Jadi dia bisa ngomong macam-macam lah saat sakaratul maut itu, bisa masih ngomelin tetangga, ngomelin anak-anak, asu kabeh lah kasih marani mak. Anaknya aku asu kabeh. Anaknya asu. Aku berarti asu juga. Iya, dia bisa masih ngomelin orang-orang, bahkan niatnya ada tetangga yang datang mijit, ada demek najis kabeh. Kamu kesini tuh mau mateni aku. Saya lagi kepayahan begini, pengen saya cepat mati. Aku nggak bakalan mati. Itu antara dia sama orang lain, di dalamnya suara ini bisa ganti-ganti kok katanya. Hah? Suara ganti-ganti gimana, Mbah? Suaranya kan perempuan, nenek-nenek, nanti ada suara laki-laki di dalamnya itu loh. Geram. Ntar ini hilang. Kalau kiainya ustadznya itu nungguin itu nggak ada suara laki-laki itu keluar. Tapi kalau dia ya namanya orang ya ustadz harus ke sawah, harus macam-macam juga kan. Nanti yang gantian nungguin misalnya bapak saya nungguin ke situ, warga kan itu yang dia nggak punya keluarga ya. Itu suara laki-lakinya ada. Pas saya dengar ke sana, kok ngomongnya saya orang bisa, saya nggak bisa syahadat, nggak bisa ini, nggak bisa. Dituntun juga nggak bisa. Ini syahadat dituntun pelan-pelan juga tetap nggak bisa, tapi ngomelin orang apa masih bisa. Itu yakin mas, masih ngarani wong mati nganti kayak gitu banget, nyampe kira-kira mau 7 hari persis nggak bisa keluar. Nah akhirnya ustadz itu pernah nyantri di wetan sana, ngundang sama yang entah gurunya, entah kakak seperguruannya, nggak tahu lah, kakak kelasnya gitu ya. Ke situ itu aja lama rentang waktunya, didoain, disyariatin pirang-pirang, dan itu ada praktek dulu ya, dipentung terakhir ya. Ya pantas nggak pantas ya, orang mau meninggal sirai gitu pentung nganggo apa ya, irus apa sih yang buat gentong, ada gayung yang dari kelapa, batok gitu, batok kelapa. Itu harus pakai itu katanya. Gayung itu gayung, dan harus posisinya telas basah, ada airnya sedikit lah. Airnya itu didoain tuk kayak gitu-gituin, baru dia itu lepas nyawanya dan benar-benar meregang. Sing yang bikin melasi itu yang saya dengar gitu pas saya di sana itu nggak ngucap sesuatu yang seperti itu, nggak tahu di batin yang syukur-syukur sih ngucap seperti itu ya. Nah sing pantak ceritani uripe gemien, hidupnya masa lalu.
Jadi Ini buat pelajaran. buat pelajaran ya, yang dengerin bocah muda-muda Bang. Mama juga banyak. Ya ada yang percaya, ada yang enggak. Kalau saya harus percaya Bi, karena mau tak ceritain lagi. Iya. Ya kan, syukur-syukur dia pengennya apa tak kasih gitu. Tapi kan emang nggak ada tukang rujak lewat atau apa. Ini Sarni dulu itu pernah dikecewain sama suaminya. Kalau menurut saya waktu itu bukan suaminya ngecewain, tapi dia memang pejuang, harus tugas kesana-sana lah, tergantung atasannya suruh ada perang di mana, ya harus kayak gitu. Itu siapa suaminya? Suaminya Nyi Sarni. Suaminya tuh pejuang gitu. Pejuang, jadi sering ditinggal-tinggal, dia nggak nerima itu semua, harus nanggung bebannya anak-anak yang banyak itu lebih. Akhirnya zaman itu entah itu suaminya meninggal, gugur atau apa, nggak ada beritanya. Dia memutuskan bahwa saya itu janda, dan memang orang dulu hebatnya begitu ya. Anaknya banyak tapi masih bisa mempertahankan tubuhnya, ya masih seperti itu gitu loh. Mungkin karena rajin ke sawah, ke ladang, nggak tahu lah. Tidak berlemak. Tidak berlemak, tapi bergelambir. Itu akhirnya apa? Yang nyasihin mbah saya Mas dulu di sawah pernah ada peristiwa begini. Jadi ini Sarni ya, dia punya sepetak sawah. Terus yang lain itu nanem, itu zaman itu banyakan tebu yang harus nanamnya itu. Tapi wong umpet-umpetan lah, bisa-bisanya itu yang dekat-dekat sama kebun ditanemin apa aja yang bisa buat makan hari-hari, termasuk yang paling biasa ya singkong sama ubi. Dia itu nanam agak beda, kayak yang jalar-jalar itu kacang-kacangan, timun kayak gitu. Tapi pulang dari sawah, mbahnya yang cerita, mbahnya Dayona itu ngomong, "Ki bocah keprimen diaru-arui, disapa itu nggak mau dia itu nggak nyaut sama sekali, kayak orang bego ngomongnya, kayak orang bego pelengap-pelengap, tapi cengir sendiri." Terus dibenerin lagi ininya, pentingnya dibenerin, kayak jarit, tahu benerin, terus kayak gini diserek-serek kayak gitu sendiri. Lenje-lenje ora karuan katanya. Itu dari sawah. Sama anaknya ikut bantuin, perempuan semua ikut bantuin, tapi kayak bocah aneh. Saya diceritain sama mbak saya juga, kayak primen Sarni ya ning sawah, tapi kayak orang mau joget-joget, nari-nari buat penggede lah, bahasanya seperti itu. Lenje orang umum, tapi disapa nggak mau balik ini balas sapaannya. Terus kan lama-lama dia itu makin tertutup sama lingkungan situ, nggak mau keluar, nggak mau apa. Yang aneh menurut kami gitu ya, menurut mbak saya, dia itu makin nggak ke sawah sama sekali, nggak ngazab nyari kayu bakar kayak apa, tapi bisa hidup. Nggak kelihatan. Tapi pada bisa makan, terus nggak ada ngeluh-ngeluh. Maksud zaman itu kan susah, apa aja itu biasa aja, dan kayaknya kalau makmurnya orang dulu itu bisa makan aja udah keren gitu. Itu dia anteng. Cuman ya anak-anaknya makin kesini setelah peristiwa di sawah itu makin pada pergi dari kampung. Wow, dulu ya gede sedikit bojo dinikahin, umur 13-14 nikah. Tapi bukan karena ikut suami begitu, tapi mereka benci sama ibunya. Itu alasannya karena apa? Mbak saya itu kaget banget, kata yang cerita. Itu kata salah satu anaknya. Emak saya itu jadi lenje, dan seperti ada seseorang di rumah yang suaminya tapi nggak ada gitu loh. Dan kalau diceritain ngisin-ngisin, Mas, sih emang gimana? Jadi pernah anaknya itu pas sepi, terus satu anak yang datang pulang ke rumah nyari emaknya, kirain di kebun belakang nyari daun pisang buat bungkus apa itu, tahu-tahu ada suara orang ya saru ini, kayak orang bercinta lah, desa-desa kayak gitu, diimpleng, wong pakainya geribikan gitu kan, diliatin memang ada laki-laki, mamanya lagi bergumul kayak gitu. Sisi lain ya sedih, pada bayangin aja. Sisi lain sedih karena mama saya kok begitu. Sisi yang lainnya lagi, mama saya dapat pasangan, mending lah seperti itu. Tapi ya caranya nggak begitu.
kepengen dia nyanyi, aku bilang yang ngindik itu kepengen juga, ya bulan aja ngomong kayak gitu, jangan ngomong seperti itu. Itu satu orang lihat laporan sama adiknya, akhirnya kayak digerebek bareng-bareng. Lah pada saat dilihat begitu kelihatan yang main itu memang laki-laki, ada, iya katon laki-laki tapi gantengnya orang umum. Dan kayak kapiten, biasanya kayak gitu, kayak kapiten. Zaman-zaman tentara sing gimana lah kayak gitu. Ya itu bangganya itu. Kapten Bangun. George Rudy, iya benar. Bisa seperti itu. Nah itu akhirnya mereka itu mau grebek, tapi ya grebek itu benar-benar pengen lagi ada kejadiannya dan pengen ngomong, kamu itu siapa? Resikonya bisa dipateni, bisa dimatiin sama laki-laki yang marah itu. Tapi mereka harus mulai, mak saya kok aneh belakangan ini gitu loh. Tapi pas digrebek itu mereka malu setengah mati sama kelakuan ibunya sendiri. Jadi nggak ada laki-laki. Tapi kalau zaman sekarang masturbasi gitu loh. Ya. Mana aneh? Yuk, ya yuk. Kamu ngeliat kan? Aku ngeliat ada laki-laki malah maning dubur, man di atas. Ini harus sedikit tapi bayangin aja nggak apa-apa. Jadi man di atas itu ada laki-laki bener-bener. Adiknya juga ngeliat. Itu katanya nggak 1-2 kali, Pi. Kadang-kadang kamar mandi orang dulu masih di luar. Ada sumur di situ. Nang sumur orang ngadeg, Pi. Sambil berdiri sambil apa, nggak tahu lah bagian itunya ya. Itu anak-anaknya juga ngeliat. Tapi kalau misalnya lagi dia nyari teman buat ini mak kita begitu sendirian. Tapi ya yang paling janggal lagi dia ngomong komunikasi sama sosok itu, ada orangnya, kadang manja-manja, misalnya duduk di balai-balai kok bisa senderan begini nggak jatuh. Padahal nggak ada gitu ya. Nggak ada. Akhirnya kan anak-anak itu kayak maku edan dan ada yang bikin gila tapi sosok apa. Akhirnya mereka kayak improvisasi sendiri dari petua hambanya dulu. Tuku kebul-kebul. Apa itu kebul? Tuku menyan, bahasanya ya beli ataupun minta-minta lah. Orang dulu kan sering kayak gitu. Jadi pengen ngerti gabungan itu yang mimpin anak laki-laki, katanya nomor 4 itu laki-laki. Yang mimpinnya masih bocah lah dulu. Itu pengen ngerti sebenarnya yang nganuin mama saya itu siapa? Siapa. Tapi ya dimohon-mohon jangan ngapa-ngapain kami. Ketika mamanya keluar itu pun siang hari ya dulu ya gelap kebun-kebun begitu. Dan juga milih-milih kalau siang hari tetap romantis ya. Tetap romantis. Sadu banget. Aku bayangin di bagian tadi itu keren banget. Iya, Bi. Sama. Iya kan? Asik, ya. Terus di kebul-kebul kayak itu muncul yang kelihatan itu pertama sosok ular. Sosok ular bener-bener begitu aja jeblek gitu berdiri, tapi yang cerita juga nenek-nenek mana paham itu ular kobra, piton, nggak ngerti. Tahu Lasmini enggak? Lasmini. Tahu. Yang di film itu. Iya, Lasmini Mantili. Itu ya sosoknya memang begitu ya. Iya udah lanjut. Menggoda ya, Baiklah. Lasmini, ular. Brahma Kumbara. Iya, ular. Tahu-tahu ada ular hitam begitu aja di depan kebul-kebul mereka itu. Ngebul-ngebulnya aja nggak pakai pokor, nggak pakai apa, langsung ditungku luang itu loh. Di situ yang penting bau. Kalau kembang tuh tinggal medek di situ lah. Itu langsung perasaan geribik ya, bocah nom kata yang cerita. Anyaman bambu itu. Tapi kayak semacam dia itu digeribikan begitu, tapi tembus lah. Kayak dimensi berbeda itu dia berdiri begitu. Tuh kayak gitu. Langsung pada jimprak mundur memburi. Tapi yang paling tua, sampean siapa, udah paham itu bukan ular biasa. Sampean siapa, langsung itu kayak ngabut-ngabut jadi wong gagah. Jadi orang gagah senyum dan saat itu mereka nggak bisa marah bablas, Bi. Seolah-olah itu dia bapak kami, pacarnya mama gitu. Iya. Angel lah di situ. Masa sih, Mbah? Masa-masa ngandel ya karena orang pancerita maning kan. Itu berarti ular kobra ya? Ya mungkin. Itu si pemudanya pakai kacamata hitam enggak gitu? Ya mungkin. Ya, film-film itu. Kobra itu ya pakai brand itu. Ya, pokoknya aku kan nanyain ular apa? Ya orang ngerti. Ya, itu dia orang dulu, mungkin sekarang ulah sendok, ulah apa nggak paham. Yang jelas ular, terus mereka pada yang mundur ke belakang, dia berubah wujud, nggak bisa marah, seakan-akan aku bapaknya kamu. Oke, situ ganteng, kami menerima. Situ ganteng, berwibawa, mungkin punya duit, kita bisa makan enak.
Tapi setelah ininya senyum tek dan kayak seakan-akan walaupun nggak ngomong menyampaikan aku ayah kalian lah seperti itu ya. Mereka itu kayak bombong, setelah itu blep hilang, marah lagi, marahnya ke ibunya. Marah banget dan ini diwadulkan itu diomongkan ke ya tetangga yang lain yang dipercaya masih bibi atau siapa, termasuk ke mbah saya ngomong begitu. Mbah saya wadul lagi sama kiai ini, ora beres katanya seperti itu. Kata kiainya. Kata kiainya ora beres dan makin kesana sering ditegur. Nih aja kayak gue, jangan seperti itu, aja batiran. Apalagi yang reka-reka, apalagi yang gak beres sama bangsa-bangsa lembut. Nanti kamu dijerat, lepasnya susah. Memang kamu bisa makan, bisa apa tanpa kerja, tanpa apa. Saya ngerti, itu marah-marah katanya. Nggak pernah terima kalau ditegur. Bahkan dulu itu ada kuwuh lah bahasanya. Kuwuh itu apa? Ya kalau sekarang setara lurah. Oh lurah. Nah, dulu ya belum dibentuk kelurahan atau apa waktu itu, tapi ya pemimpin lingkungan lah. Itu ngomongin negara aja tetap nggak kepake. Orang ngurusi kabeh, aku ora butuh kon kabeh, aku nggak butuh kalian semua. Di saat aku menderita, aku ngopeni anak-anak, adanya juga nyinyir itu. Ada juga yang pengen tubuh saya, katanya. Sekarang aku lagi basah-basahnya, kalian sok peduli gitu. Aku yang menarik itu, ada sisi di mana ketika si Mbak Dayo itu menceritakan ketika kalian butuh tubuh saya kasih, tapi yang dijanjikan itu nggak ada. Ada yang, wah, tambah ada kayak gitunya, Mbak. Iya, ya orangnya mongko. Nah, kadang-kadang dia tahu itu salah, tapi keadaan itu mengharuskan. Yang penting anak saya makan. Iya, ya cantik orangnya. Ya ayo ndeleng aku beneng. Lihat saya aja kata yang itu. Dan kayak gitu, mungkin mudanya cantik. Pakai aplikasi gitu ya. Apa tuh? Oh, digeser begini ya. Pakai aplikasi itu kan, mudanya tuh kayak gitu. Bisa nanti tak coba kalau mau orangnya. Itu terus gimana? Akhirnya apa? Makin berlarut-larut, anaknya itu makin membenci, dia menjauh, dan si Sarni itu seakan-akan menyalahkan anaknya itu nggak tahu diuntung, dan dia nggak pernah ngomong bahwa aku memang punya lelaki yang seperti itu, yang nemenin saya, yang memuaskan saya, yang ngasih jalan rezeki, nggak pernah ngaku, cuman anaknya durhaka semua lah seperti itu. Jadi dakwanya seperti itu, sama orang-orang menggembuskan seperti itu. Cuman akhirnya wong warga mau ditanyain ke siapa lagi? Ya kau sudah ada lagi. Jadi bukan seperti itu. Jadi sosok itu pengen memiliki Nyi Sarni itu seutuhnya. Jadi nggak boleh, walaupun anak itu sayang anak ke ibu pun nggak boleh. Angel banget. Masa kayak gitu, Bu? Iya, walaupun anak itu eman sama ibunya itu nggak boleh. Dia benar-benar harus jadi milik saya, masih dalam lembut tersebut. Cuman saya tok. Anak-anak dibikin benci, dibikin apa semua. Berarti berhasil ya? Berhasil, dan itu benar-benar sendirian, dan katanya jadi sosok yang misterius banget saat itu di tahun tersebut lah ya. Misterius dalam artian kayak gimana? Misterius itu ya ndak pernah ngumpul ke orang-orang, tahu-tahu lewat, tahu-tahu nggak ada, tahu-tahu ada teriakan-teriakan di rumahnya, ketika diburu ke sana orangnya lagi makan, lagi apalah, kayak lagi menggeni, biasa aja, nggak ada sesuatu yang menonjol sama sekali. Maksudnya benar-benar kegap. Akhirnya kan lama-lama yang seperti itu ya bikin kecurigaan warga, termasuk yang mbak saya yang laki-laki perprakarsanya itu, sama ketua lingkungan, sama Wisdati juga pernah ngadain kayak tahlil. Kalau sekarang mungkin istighosah gede. Dulu orangnya sedikit. Sekampung gitu. Sekampung, itu sekampung pun di luar pengawasan pihak pemerintah waktu itu. Jadi umpet-umpetan bikin tahlilan. Caranya Mas waktu itu kayak nggak Pak Uya krosok lah ya, diputeri di seluruh rumah lingkungan, diputeri dulu, terus tahlil. Ya kalau bocah sekarang ya nggak bakalan pada berani. Si bisa nembah. Duduknya jelang-jelangan, jauh-jauhan. Ya orang sedikit supaya bisa muter sih. Supaya rata. Gitu. Supaya rata. Itu muter kayak gitu jelang-jelangan. Tahlilnya rosa. Saya aja dari rumah dengeran. Loh, sampai seperti itu katanya. Itu kayak kekurung dia itu. Dan posisi si makhluk itu katanya memang di dalam. Dan Nyi Sarni itu
ketika mereka tahlil mateng lah, semakin khusyuk, si Nyisar nih kayak orang kesurupan dan geliatnya itu nari-nari tapi mirip kayak nagin apa lah seperti itu. Tarian-tarian yang mirip-mirip ular. Sing gawe cerita ini menarik. Muda Mas. Muda Mbah. Iya, jadi metu sing omah ketika digituin ditolin apa dia itu keluar itu posisinya nggak pakai baju dan diceritain dari awal anaknya banyak pun orang dulu karena sering aktivitas tubuhnya nggak banyak berubah melahirkan kenceng lah, masih kenceng. Iya, jamu-jamunya kan keren-keren banget dulu ya dari alam semua. Banyak yang goyang akhirnya. Banyak yang muter yang itu yang tahlil kan. podo goyang walaupun ya mereka hanya pakai penerangannya oncor tapi kan tetap kelihatan dibayangkan seindah itu kan begitu. Pada beladrang bahasanya, pada nggak kusuk itu nari-nari begitulah kayak ular ngelabruk ning lataran. Gatel loh nyi, ya ulah tembelek ora apa-apa ya. Ayam kan dulu ya meliharanya ayam atau apa. Cuman ya wong nafsu gimana? Itu bahasanya gagal. Tahlilan itu nggak nyampe selesai. Ya ada yang nyelesain ya kiai ini yang kuat-kuat lah. Wong kuwe be malah ngudek katanya mau masuk cuma dicangking sama ini. Kue siapa maksudnya? Kuwu maksudnya. Oh, yang, kuwu. Iya, itu mau masuk loh, mau ngerayah bi. Kayak ada tarikan magic yang luar biasa, lebih cantik dari biasanya. Wong nggak apa-apa dong. Udah ya kan? Iya. Itu tahu-tahu ditarik sama kayak menang jago ning kene. Kumpul jadi siji. Itu yang tadinya muter, ngumpul nggak apa-apa. Tadinya nyebar. Iya, udah ada garmi, nggak bakal bisa keluar, ngumpul jadi satu. Cuman ngucap lafaz la ilaha illallah apa saling doa bareng itu ambruk lagi bruk ini sarninen ambruk dirayah dirayah itu nggak diceritakan sayangnya ambruk jatuh gitu terus yang nolongin siapa? Iya pasti kan ada yang nolongin angel kenan itu ditanyain itunya terus dari dalam rumah keluarlah sosok itu sosok ular gedene ora umum katanya. Nah, tadi katanya cilik. Siapa? Enggak yang lagi bikin uap-uap itu sih. Itu. Yang perangasannya ya itu aja jadinya orang ya gede lah Mas. Iya ya, saya nggak nanyain gede apa kecil. Itu gede. Katanya kalau ngomong witnya itu kan lagi cerita bukan kelapa. Apa sih rambutan ya gede-gede banget sih Bi. Iya. Ya itu gede banget tuh ular ya itu keluar langsung ngadeg terus begitu wujud jadi orang apa enggak Mbah ora tapi dia cuma melit-melit masih kayak ana suaranya ora usah ikut campur kabeh wong zaman kuna ini pendapatnya itu ya yang ngalamin katanya wong zaman kuna antara manusia belis apa kayak nyampur jadi siji katanya jadi nggak kayak sekarang itu karena alamnya beda Pak. Seakan-akan ini sih bareng kabeh. Wong di mana tempat ya ada kunti pating graung lah seperti itu. Makanya terus akhirnya apa? Itu jangan ikut campur semuanya. Ojo melu-melu kabeh ning ora kampung kita serbu karo anak gue aku. Padahal kayak ini ngomong serbu-serbu apa wong dia aja udah kekurung kayak gitu. Terus dia ngelemparin kayak kerikil, mau dijeblung. Sampean pas itu ngelihat apa enggak? Sebenarnya nggak mau ngelihat wong saya aja lagi hunting lah ya tapi wong di rumah anak-anak ya mana rame sih di situ makanya ngumpul ke sana tapi nggak nyampe selesai dibubarin sama aparat ya yang bertugas waktu itu entah dari pemerintah atau kolonial aku nggak nanyain sih itu dibubarin ternyata itu belum selesai jadi bubarnya upacara itulah jadi kesananya karena resikonya terlalu besar nggak pernah diadain upacara serupa sampai dia itu menua dan bagi orang prinsipnya begini yang penting dia nggak ganggu kita bodo amat dengan kehidupannya sampai sakaratul mautnya seperti itu. Oh sampai akhirnya kayak gitu ya. Udah selesai. Oke, sebelum videonya mati terima kasih Bro Ayung atas ceritanya kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak ya. Ambil positif negatifnya kita buang jauh-jauh sampai doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya sampai jumpa episode selanjutnya ngobrol horor jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.